Salam sahabat. Nah, hari ini saya akan berbagi sesuatu yang bisa menguatkan setiap saudara dan saya sendiri. Nah, kita mau sharing-sharing, kita mau cerita, mau apa sih yang menjadi kerinduan kita di dalam perjalanan kehidupan kita. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol, stay tune, dan terus lihat channel ini. Alright, so gue punya channel baru ini, program baru maksudnya. Gue mau berbagi di sini lebih banyak tentang kehidupan, lebih bercerita tentang keadaan sekarang tanpa melihat atau mengotak-ngotakan agama, tapi kita semua sebagai manusia, sebagai orang-orang yang menjalani kehidupan nyata saat-saat ini, kita perlu yang namanya empowering. Kita perlu kekuatan, saling menguatkan, dan yang bisa membuat kalian semua bisa lebih punya pilihan untuk bisa melangkah. Nah, hari ini gue mau sharing tentang satu pengharapan. Kalau kita ngomongin pengharapan, mungkin kayaknya sulit sekali untuk berharap di saat-saat seperti ini. Mungkin banyak teman-teman ya, banyak family di luar sana yang usahanya sekarang lagi tersendat-sendat, lagi bingung mau ngapain, walaupun sekarang di posisi yang aman, dalam arti keuangannya aman, tapi mau ngapain takut jadi nggak dalam sesuatu yang aman. Nah, sekarang hari ini gue mau berbagi, sebenarnya kita nggak bisa ngerubah keadaan. Kita nggak bisa ngerubah keadaan yang saat ini tidak menentu apa yang akan terjadi besok. Tapi satu hal yang pasti, kalau hari ini kita semua bisa ambil keputusan untuk terus berharap, artinya kita tidak putus asa, tidak kecewa, dan tidak takut untuk melakukan langkah-langkah di depannya, pasti lo orang sama gue bisa mencapai fase-fase berikutnya. Kalau kita nggak melangkah, kita nggak akan tahu. Nah, di dalam pengharapan ini sendiri, kita berharap kita harus penuh dengan yang namanya sukacita. Kalau kita berharap dengan sungutan, kita berharap dengan perasaan yang ragu atau kayaknya kecewa, gue rasa kita semua nggak bakal dapat goalnya. Tapi ketika lu bersukacita, lu happy, you doing and every step di depan lu dengan sesuatu yang sukacita, dengan sesuatu yang penuh dengan kebahagiaan, pasti lu akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan pengharapan. Nah, apa yang harus kita harapkan adalah sesuatu yang baik pastinya. Kalau kita berharap sesuatu yang baik di depannya, walaupun perjalanannya mungkin kelihatannya berkerikil dan naik turun, kalau kita punya goal di depan, kita pasti akan berusaha untuk bangkit lagi sampai ke satu pengharapan yang kita harapkan itu. Contoh ya, kalau misalnya lu lagi jalan di dalam perjalanan, tiba-tiba di tengah jalan lu jatuh gitu. Tapi ketika lu tahu bahwa tujuan lu udah mau sampai, udah mau deket, pasti lu akan bangkit dan lu akan berjalan ke arah yang kita akan tuju. Tapi ketika lu nggak tahu lu mau jalan kemana, tujuan lu kemana, mau ke titik mana, ketika lu jatuh, lu akan bingung dan lu merasa kayaknya gue lebih baik ke tempat yang gue tahu, yaitu tempat di mana gue mulai semuanya itu. Jadi kita mundur lagi. Nah, satu hal hari ini ketika engkau masuk dalam satu pengharapan, pastikan dan ciptakan tujuanmu di ujungnya. Saya yakin apapun yang kau harapkan, itu akan digenapi. Apapun yang kau harapkan di depan sesuatu yang baik itu, pasti akan kau raih. Kalau engkau di dalam pergumulan hari ini, kalau engkau di dalam satu belenggu yang merasa kayaknya nggak bisa kemana-mana, seperti kayaknya mau ke sana nggak bisa, ke sini nggak bisa, hari ini teruslah berharap di dalam sukacita. Nah, gue percaya kalau engkau bersukacita, yang namanya sakit itu sembuh. Yes, yang namanya kecewa itu pasti akan dihapuskan. Dengan sendirinya engkau akan merasa bahwa sesungguhnya kalau gue kecewa, gue buang-buang waktu. Tapi dengan bersukacita, kekecewaan itu akan hilang dengan sendirinya. That's how powerful it is. Ketika engkau punya pengharapan yang penuh dengan tujuan, kau akan melihat bahwa apa yang kau kerjakan selama ini, walaupun engkau terjatuh, engkau merasa tidak sia-sia. Karena setiap usahamu akan diperhitungkan. Nah, hari ini, apapun keadaan kita, apapun kondisi kalian, apapun yang kau alami hari ini, walaupun dari luar atau dari dalam, karena hal-hal seperti ini nggak terjadi cuma dari kondisi di luar aja, tapi kadang-kadang inside kita juga harus dibenerin. Nah, ketika engkau menjadi satu
wacana yang baik untuk menuju ke depan, penuh dengan pengharapan, gue yakin kita semua akan meraih pengharapan yang penuh dengan masa depan. Nah, terus di dalam setelah pengharapan itu ada yang namanya kesabaran. Jadi ketika engkau berharap, engkau ngerasa sudah punya goal, kita perlu yang namanya sabar. Nah, sabar ini adalah satu poin, satu pribadi yang harus dibentuk dengan berlatih berulang-ulang. Nah, ketika engkau sabar di dalam segala keadaan, termasuk di dalam kesesakan yang sedang kita alami. Karena di dalam pandemi gini ya, menurut gua yang sesak-sesak ini tuh bukan cuman kayak nafasnya aja, tapi kayak mau ngapa-ngapain susah. Kita punya ide nggak bisa diolah, kita mau ngapain untuk melakukan sesuatu yang menurut kita besar, tapi kita kayaknya dengan keadaan seperti ini kita jadi nggak bisa ngapa-ngapain gitu, kayak dicekek gitu. Nah, ketika engkau sabar di dalam kesesakan, itu pasti akan membuahkan hasil. Ketika engkau bisa melatih dirimu menjadi pribadi yang sabar, nah, gue percaya deh, buah kesabaran itu luar biasa. Buah kesabaran itu bisa membawa dan menuntun kita untuk melihat apa yang kita nggak pernah lihat. Lu boleh rencanain skenario-nya, lu boleh rencanain blueprint-nya, tapi kalau lu nggak sabar, semua hal yang lu rencanain itu bakal gagal. Bahkan ketika lu lagi di dalam perjalanan menuju hampir mendekati suatu goal itu, lu akan diganggu yang namanya godaan semua segala macam, itu akan membuat lu mikir kayaknya gue salah jalan nih. Padahal tinggal dikit lagi sampai. Gini guys, untuk menjadi sabar, hasil itu kita serahin aja sama yang di atas, sama yang lebih berkuasa. Yang penting kita berusaha. Karena kalau engkau cuman mau ngelihat hasilnya, tapi belum waktunya daripada dia, kita akan kecewa. Kita akan mundur, kita akan menyerah, dan kita nggak akan sampai ke goal yang sudah kita buat di dalam pengharapan kita. Jadi sabar di dalam kesesakan. Oke? Jadi dari 2 poin tadi, gue yakin banget kita pasti bisa ngelewatin semuanya ini. Ya, yang terakhir, kita semua nih, lu, gue, kita harus bertekun. Bertekun di dalam doa. Artinya melakukan hal yang apa sudah kita kerjakan dengan keyakinan, dan kita serahin. Kita serahin sama yang di atas. Kita serahin sama yang lebih berkuasa daripada segalanya. Kita serahin sama sumber dari segalanya. Jadi kalau kita kerjain semua pakai kekuatan kita sendiri, kita nggak bakal sampai kemana-mana. Karena gue percaya, semua yang dengerin hari ini, di dalam setiap kesesakan, di dalam setiap pengharapan kita ngerasa kita nggak mampu. Makanya kita berharap. Makanya kita bersabar. Makanya kita bertekun. Nah, hari ini, kalau engkau andalkan dia, engkau terus bawa dalam doa, terus libatkan dia, nah, aku percaya banget, hasilnya pasti keren banget. Karena yang daripada dia bukan cuma sekedar baik, tapi yang terbaik. Yang terbaik daripadanya. Nah, Oke? Stay tune terus di channel ini, gue mau berbagi terus buat setiap teman-teman dan bisa memberkati kalian. Nah, kalau punya cerita yang seru-seru bisa komen, nanti kita bisa ngobrol di podcast-podcast yang mengenai tentang kehidupan. Dan gue rasa jadilah orang-orang yang bersukacita di dalam pengharapan. Semangat tanpa batas. Peace.